Ia berkata bahwa jika dia bisa meninggalkan Timor Leste akan lebih baik mati di tempat lain daripada hidup seperti ini di negaranya sendiri. Kini, terhitung sudah 18 tahun Timor Leste memisahkan diri dari NKRI. Nyaris 2 dekade Timor Leste merdeka, nampaknya mendirikan sebuah negara tak semudah yang dipikirkan. Usai merdeka, tak lantas membuat Timor Leste langsung bisa berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Lama-lama, Timor Leste dirundung kerusuhan dan pertikaian antar etnis terjadi. Ratusan rumah dibakar dan dijarah. 100.000 warga Timor Leste mengungsi ke perbatasan Indonesia di NTT untuk mencari perlindungan. Karena situasi semakin gawat, militer Indonesia lagi-lagi ikut berjaga-jaga di perbatasan. Keadaan semakin kacau dan pemerintah tak bisa mengendalikannya. Mereka sampai meminta bantuan kepada Australia, Portugal, Selandia Baru, bahkan Malaysia. Sebanyak 150 militer Australia dikerahkan tak lama setelah pasukan Australia datang. Rumah Menteri Dalam Negeri Regeria Lobato dibakar, istri dan 5 anaknya tewas. Tentara resmi kebingungan dan menembaki markas polisi, padahal ada personil PBB di dalamnya. PBB sudah turun tangan dan butuh waktu 6 bulan untuk memulihkan situasi Timor Leste. Sudah 20 tahun Timor Leste lepas dari Indonesia, Timor Leste masih terjerembab dalam kemiskinan. Bahkan oleh lembaga PBB UNDP, perekonomian negara ini berada di urutan 152 dari 162 atau masuk dalam jajaran negara termiskin di dunia. Perjalanan panjang negara bekas jajahan Portugal itu diwarnai dengan konflik politik dan kekerasan bersenjata. Akibatnya, bukan saja ancaman kelaparan, namun korban kekerasan bisa terjadi kapanpun. Penduduk Timor Leste terlibat bentrok dengan polisi dan pasukan militer bersenjata. Situasi politik di Dili saat itu sangat mencekam. Gelombang kemarahan publik terjadi secara besar-besaran. Penduduk sipil marah besar kepada pemerintah Timor hingga melakukan aksi perlawanan. Semuanya semakin buruk. Berawal dari masalah pangan, pemerintah Timor Leste dipandang gagal menyediakan beras bagi rakyatnya, sehingga memicu gelombang kekerasan. Penduduk Dili yang marah berusaha menjarah 700 ton beras di gudang di ibu kota Dili. Kekurangan beras memicu babak baru kekerasan di wilayah tersebut. Penduduk Dili dan anggota partai oposisi menuduh pemerintah menahan beras dari pasar dengan rencana menggunakan distribusi beras sebagai alat untuk mengamankan kemenangan Fretilin dalam pemilihan mendatang. Krisis beras adalah konspirasi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan pemerintah yang didominasi oleh Fretilin. Anggota komunitas bisnis menyalahkan krisis pada kekurangan di pasar internasional. Mereka menjelaskan bahwa Timor Leste adalah prioritas rendah bagi pemasok beras regional yang memilih untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar, baik dari Indonesia dan Filipina, di mana harga telah melonjak selama 2 tahun terakhir. Yang mengejutkan, pengakuan rakyat Timor Leste adalah stok beras di negaranya sudah kosong selama 2 minggu, hingga memicu kekerasan di Dili. Tanpa keterbukaan yang lebih besar dari para pejabat, tidak mungkin untuk memastikan mengapa Timor Leste mengalami krisis yang parah. Yang jelas bahwa dengan mengambil beras di Dili, tangisan anak-anak yang kelaparan menyulut amarah bahkan keputusasaan. Saat kerumunan pria berkumpul di National Logistics Center, tentara Australia yang membawa senjata otomatis mendekati seorang pemuda yang tinggal di dekat situ untuk mencari informasi. Ketika ditanya tentang situasinya, ayah muda 3 anak ini menjelaskan seseorang mungkin pernah menjadi pahlawan selama perjuangan kemerdekaan, tetapi hari ini dia bisa menjadi pengkhianat. Sambil menangis, ia berkata bahwa jika dia bisa meninggalkan Timor Leste akan lebih baik mati di tempat lain daripada hidup seperti ini di negaranya sendiri.